eh, videonya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina hadza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Coba dibuka yang belum buka videonya. Anggun Syafi Anggreni, Anggun, ada Anggun, Raffi Akbar, Tia Yuniar, Arlangga Riko. Hadir Pak. Ya, buka videonya. Riko, terus Yuda. Hadir Pak. Videonya ya. Yopi, Fajar. Hadir Pak, hadir. Ya, buka videonya. Biar kelihatan orangnya. Suaranya hilang. Ya. Mulai ya. Adik sekalian, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita atau waktu kita yang telah kita gunakan ini menjadi ladang amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pertemuan yang keberapa? Halo? Keberapa? Kelima Pak. Kelima. Ya. Nah, di dalam materi yang kelima kemarin sudah memilih judul. Aku sakit banget pijitan tuh. Siapa nih? Riansyah itu ya. Matiin dulu. Ya. Sudah memilih judul belum? Wahaimin, kenapa nyengir aja fotonya? Anggun, Syifa. Ya. Jadi, sudah memilih judul buat membuat makalah belum? Belum ya? Nah, Belum Pak. Ya. Belum Pak. Saya akan membuka sebentar ya makalah-makalah yang ini judul-judulnya. Bentar ya, biar langsung kita belajar bersama-sama. Nah ini judul-judul makalahnya baru membuat kelompok ya. Jadi makalahnya kalau bisa disesuaikan dengan kelompoknya ya, atau dengan materi yang akan kita persiapkan. Nah, dari ini tema-temanya semuanya ya. Tema ada 20 tema, tinggal pilih sesuai dengan yang diminati oleh anggota kelompok kita. Terus tulis, misalnya kelompok 1 membahas tentang pengertian akhlak menurut Islam, misal ya. Kalau kelompok 2 memilih wabah virus corona menurut pandangan Islam, misalnya. Kelompok 3 memilih etika bermedia sosial dalam Islam. Nah ini saat masing-masing kelompok tidak boleh sama judulnya karena diberikan tema sudah melebihi batas gitu ya. Jadi harus pilih salah satunya karena ini pembuatan makalah ini termasuk pengayaan. Jadi Anda dapat ilmu baru gitu ya, dapat ilmu baru. Silakan dipilih judulnya. Nanti setelah memilih judul, nanti kelompoknya disebut saya memilih judul ini, biar di share lah di grup. Supaya apa? Supaya temannya yang sudah milih judul itu tidak boleh memilih lagi. Terus kelompok 2 semacam ini, saya memilih judul ini, kelompok 2 misalnya gitu. Kelompok 3 demikian dengan judul yang berbeda. Paham maksudnya?
Paham belum nih? Paham, Pak. Kalau sudah paham, nah nanti makalah yang Anda buat itu waktunya sampai pertemuan 9. Jadi pertemuan 9 itu harus sudah submit, sudah lengkap dengan PPT-nya kalau bisa ya, lengkap dengan PPT-nya ya. Terus Anda nanti di PPT itu Anda mempresentasikan di kelompok Anda saja. Misalnya kelompoknya 4 orang, boleh pakai media Zoom, boleh pakai WA. Tapi kalau pakai WA biasanya kurang bagus, mendingan pakai media Zoom seperti sekarang ini. Ya presentasi aja, ya sambil diperlihatkan juga slide-nya. Ya biar slide-nya seperti macam ini di screen ya, screen share. Ya di sini kelihatan. Jadi slide-slide-nya Anda baca boleh atau Anda paparkan. Ya karena memang misalnya Anda sudah menguasai materinya, Anda paparkan slide itu sesuai dengan kemampuan Anda. Paham maksudnya? Nah, waktunya membuat video itu kurang lebih ya minimal 10 menit, maksimal 15 menit ya. Jadi jangan lama-lama. Jadi nanti kita karena di situ nanti ada forum pertanyaan. Kalau seumpamanya nanti materi Anda kepilih dan bagus, nanti akan saya tayangkan pada saat Zoom meeting di kemudian hari gitu ya. Nah, anggota yang kebetulan Zoom-nya itu atau videonya itu terpilih harus mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menjawab ya, karena presentasinya kan sudah tuh melalui video ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman. Nah, terus Anda mempertahankan makalah atau PPT Anda yang telah Anda buat gitu. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Kalau sudah paham nanti di-share lagi kepada teman-temannya ya. Nah, cukup mengerjakan tugas yang sudah diberikan, kemudian membuat makalah bersama-sama dan membuat PPT dan membuat video presentasi. Dan itu dikumpulkan nanti pada pertemuan ke-9 ya. Paham ya? Jadi waktunya masih panjang, ada berapa pertemuan lagi tuh? Kurang lebih 4 pertemuan lah, 3 pertemuan. Ya, 3 pertemuan lagi, pertemuan 9 sudah masuk. Berarti ada 3 minggu tuh waktunya, cukup ya. Makanya di sini ada sekalian, saya berharap karena kita sedikit lagi sudah mau UTS, itu harus sudah mulai ya resume Anda dibaca-baca. Resume yang Anda telah berikan dalam jawaban dibaca-baca, terus jawaban yang ada di slide pertemuan terakhir itu dibaca-baca, karena itu merupakan saya ngambil soal itu dari situ untuk UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, dari pertanyaan yang ada di slide terakhir. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan, maka Anda minimal sudah pernah baca gitu. Tidak cuma sekedar copy paste gitu. Tapi sudah sudah pernah baca sehingga Anda paham gitu. Paham ya? Ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum ditutup Zoom ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Tugas yang ini tuh kelompok ya, Pak? Iya, yang tugas kelompok yang kemarin dibuat, kelompoknya kan sudah buat tuh di pertemuan keempat. Ya, Pak. Ya tinggal di sini Submitnya per kelompok apa individu, Pak? Submitnya per individu. Karena nanti untuk membuktikan bahwa dia mengerjakan itu akan sulit pembuktiannya kalau secara berkelompok.
mengerjakannya kelompok, tapi mengumpulkannya masing-masing. Walaupun nanti ada misalnya nih yang saya lihat nih Pionita misalnya, terus lagi Aditya, itu satu kelompok. Nah, pada saat submit masing-masing makalahnya itu juga linknya itu juga gitu ya. Paham maksudnya? Iya, paham, Pak. Ya, yang lainnya paham tidak? Paham, Pak. Ya. Paham, Mbak. Coba paham. Kan waktunya tuh masih longgar. Jadi dari besok ya mulai kerjakan yang tugas 5 dulu, nanti selanjutnya tinggal mengerjakan tugas yang makalah itu ya. Makalah itu dibuat slide-nya juga, dibuat makalahnya juga, dibuat videonya juga. Slide-nya karena Anda anak-anak IT, anak-anak muda generasi zaman Z gitu ya, harus bagus, rapi ya. Kalau saya slide-nya jelek ya wajar, karena saya lahir zaman ya bukan zaman Anda gitu ya, karena belajar udah bisa aja udah bagus orang seusia saya. Karena saya pernah ngatur-ngaturin dengan teman-teman saya yang guru di SD atau di SMP, banyak yang belum paham yang menggunakan yang semacam begini. Saya udah dikasih kepahaman, alhamdulillah gitu. Bisa aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah, terus ada sekalian ini saya itu dulu ya, tutup dulu ya yang ini. Nah, itu masih banyak yang belum buka nih. Riansyah kemana ya? Deva ya? Ini termasuk attitude. Pada saat kita sedang Zoom, tidak menampakkan wajahnya, dianggap orang gelap. Gitu. Cuma terdengar suaranya, umpamanya wajahnya tidak kelihatan. Atau ada gambarnya tapi nggak bergerak, cuma foto gitu. Ini termasuk attitude. Nah, nanti masuknya ke dalam penilaian sikap. Karena kuliah sebenarnya semua mata kuliah begitu. Karena kuliah agama lebih ditekankan kepada karakter building, membangun mental atau karakter ya. Itu penilaiannya lebih tegas. Itu bisa 20%, kehadiran ya bisa 10% gitu ya. Ada tugas mandiri tuh, semuanya digabung 30% lah. Makanya nanti attitude-nya ini termasuk bagian daripada penilaian gitu. 10% dengan kehadiran. Maksudnya orang yang tidak menampilkan fotonya atau wajahnya pada saat di Zoom itu dianggapnya sebenarnya di dalam pembelajaran itu dianggap tidak hadir. Karena tidak ada buktinya. Cuma ya gelap gitu. Ini seperti Yofi, Gilang, Riansa, Barik Fajar. Saya nggak tahu dia hadir apa tidak. Tahu kadang-kadang suka nanya kan gitu ya. Diulang padahal sudah dijelaskan. Makanya kenapa? Saya hadir, Pak. Tuh ada muka saya, Pak. Oh, yang mana tuh? Riansa. Oh, saya Arlangga, Pak. Saya juga, Pak. Iya, ya. Saya Pak Hadir, Rian ada siapa? mukanya, Pak. Mukanya ya. Dia Gelap, Pak, kelihatan. gelap. Kamera saya error, Dia Pak. mukanya gelap tuh. Kamera laptop saya error, Pak. Di kayak gini, Pak. Iya. Nggak Itu jelas, Pak, dia mukanya sebelah doang. Iya. Ya perhatikan ya. Terus selanjutnya. Selanjutnya begini, ada sekalian, ya. Makanya di dalam pembelajaran agama ini kemarin kan saya sempat diklat. Diklat itu kita dibimbing sama para profesor dari Jawa Barat gitu ya. Para profesor, guru besar semuanya. Kita diajarkan bagaimana ternyata attitude itu sangat luar biasa dalam model pembelajaran abad 21. Mengikuti pembelajaran istilahnya sebentar ini udah nggak kelihatan mukanya gitu. Karena kita mengikuti anjuran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga standar yang digunakan oleh pemerintah yang menjelaskan tentang pembelajaran abad 21 sesuai dengan standar KKNI gitu ya, kompetensi kurikulum nasional Indonesia gitu ya, kualifikasi gitu ya, kualifikasi kompetensi atau kurikulum
nasional Indonesia. Nah, makanya di situ ada sekalian, di sini semuanya itu dinilai, gerak-gerik Anda. Kalau misalnya hadir dalam bentuk kita tatap muka, itu semuanya termasuk pakaian saja dinilai. Zaman waktu sebelumnya pandemi, itu saya kalau ada anak yang laki-laki suka pakai celana lepis yang robek-robek, itu nilainya jelek. Karena udah pasti dia itu nggak sholat. Karena apa? Celananya bolong. Kan gitu, nggak sah kalau orang celananya bolong itu sholat. Makanya saya lihat, oh yang celananya kan suka pakai celana jeans tuh yang robek-robek tuh ya, yang pahanya robek itu udah nggak dapat nilai sama saya dalam itu, udah kurang nilainya. Yang harusnya nilainya 100 sudah langsung turun jadi 90 gitu. Karena attitude-nya ya, makanya nanti nilai itu gabungan keseluruhan. Jadi gabungan dari UTS, dari UAS, dari attitude, dari kehadiran, dari ya semacam kehadiran semacam ini gitu ya. Dari kerja kelompok itu bagaimana dia dengan kelompoknya, apa saling kerjasama atau tidak, atau cuma mengandalkan saja gitu. Itu juga dinilai gitu ya. Makanya nanti kelihatannya pada saat dia presentasi gitu. Karena presentasi itu kerja kelompok, satu bisa semuanya harus bisa gitu. Ada lagi yang ditanyakan, ada sekalian menjelang UTS ini nilainya soalnya sudah jadi. Nanti biasanya pada pertemuan 7 ya terakhir sama UTS itu saya akan memberikan kisi-kisi ya. Mudah-mudahan bisa zoom lagi ya, mudah-mudahan bisa zoom lagi supaya nggak ada halangan, karena ini juga sangat urgent pada saat kita lagi sedang mau UTS. Kisi-kisi itu sangat penting, bisa membantu Anda, meringankan Anda mempelajari bagian-bagian mana yang harus dipelajari gitu ya. Oleh karenanya saya harapkan kepada adik-adik yang rajin ini dari 25 mahasiswa yang hadir 22. Ini pun sama saya lihat sama anak yang hari Sabtu itu ikut kuliah pengganti. Berarti 21 yang kelas ini. 4 orang tidak kelihatan. Ini baru datang nih Deva baru masuk, ingin gabung ya. Silakan ada yang bertanya sampai di sini. Nih, coba si Barik Pajar. Tadi bisa menjelaskan Barik Pajar? Mana dia Barik Pajar ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Itu ada. Ayo. Tadi apa yang dijelaskan oleh saya? Barik. Bisa menjelaskan? Barik ini tadi ada tuh tadi. Pak. Iya. Suaranya kecil Pak di saya Pak. Iya, coba aja dijelaskan. Bohong, Pak. Tadi kan ngedengerin nggak tadi? Pak Barik anak majelis, Suaranya kecil Pak. Pak, nggak kedengeran. Pak Barik anak majelis, pinter, Pak. Iya, coba. Apa kalau pinter? Ayo jelasin Barik. Barik kan bisa ajan, Pak. Iya. Barik bisa komat, Pak. Yopi kemana Yopi? Hadir Pak, hadir. Nggak kelihatan ya fotonya ya? Kiriungan ya, Pak, si Opi. Hah, bisulan. Gelap Pak. Oh, gelap. Orangnya apa yang gelap, Pak, bukan ruangannya. Nyalain atau lampunya. Ayo. Ya, para adik-adik sekalian, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan pembelajaran kita? Nanti Pak. ya. Saya mau nanya, Pak. Silakan, Erlangga. Pak, sholat subuh emang nggak boleh dikodo, Pak? Subuh. Oh, ini lain pertanyaan ya. Subuh itu menurut madhab Imam Syafi'i, kalau terlewat tidak disengaja itu boleh dikodok gitu. Karena itu ada di dalam hadis Muslim, ada boleh dikodok. Cuman diterima atau tidaknya tergantung Allah, itu hak prerogatif Allah. Cuman Imam Syafi'i itu berupayalah sebagai seorang mukmin bahwa dia benar-benar menyesal telah tertinggal di dalam sholat
subuh, maka wajib diqadha. Kata Imam Syafi'i gitu. Kalau imam yang lain sih ada yang bilang tidak, tapi karena saya madhabnya Syafi'i, saya lebih cenderung kepada Imam Syafi'i yang diqadha. Kalau dalam perjalanan gitu ya, kadang-kadang itu kita namanya i'adah. Misalnya kita jalan ke Bandung, kebetulan kita berangkatnya misalnya jam 1 duhur gitu ya, berangkat bisa diqadha tuh, bisa dijama tuh kan salat asar. Pada saat sampai di sana kita nggak keburu karena kita naik bus kan, nggak keburu adzan maghrib, salat maghrib karena busnya tidak berhenti, sampai di rumah kita sudah jam 10 malam. Nah itu salat maghribnya bisa dijama ke dalam waktu isya. Tapi kalau misalnya kita waktunya cuma dekat, itu tidak ada jama dalam hukum Islam. Madzhab Syafi'i ya, fikih madzhab Syafi'i. Tapi itu namanya sholat lihurmatil wakti i'adah. Niat doang di masjid, di mobil. Niat ntar saya sholat maghrib, tapi dibayar di rumah, bahasanya begitu. Itu namanya i'adah, gitu. Namanya sholat lihurmatil wakti. Ya, karena kalau dalam perjalanan dekat itu nggak bisa dijama, tidak memenuhi syarat. Kayak misalnya Anda kerja di Jakarta, pulang ke Tangerang, pas di Tomang macetnya luar biasa. Yang harusnya maghrib kita sudah sampai, ternyata kita isya baru sampai di rumah. Itu sholat maghribnya bukan dijama, tapi i'adah diqadha. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi, pada saat Nabi sedang berperang, ya, itu tiba-tiba mau sholat, pada saat mau sholat tiba-tiba diserang musuh, sampai ya kita semuanya mempertahankan diri, yaitu ya mempertahankan diri itu sampai kelewat waktu asar, datangnya waktu maghrib, maka sholat asarnya diqadha. Itu zaman Nabi ada, itu di hadis Muslim diceritakan juga di dalam sejarah Nabawi ya, sejarah Nabawi itu diceritakan. Di buku saya ada, di buku saya itu diceritakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini waktunya tinggal sedikit ya, tinggal 10 menit lagi. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Yuda. Video kelompok itu 4 orang ada di dalam video itu Pak? Iya, semuanya 4-4-nya ada di situ. Jadi kan seakan-akan Anda sedang presentasi berempat itu. Kayak semacam ini aja. Ya semacam ini kita Anda presentasi gabung gitu ya, tinggal istilahnya rame-rame gitu ya, terus membacakan masing-masing atau siapa yang diatur jadi moderatornya, siapa yang jadi ininya, atau bisa baca semuanya bisa gitu ya. Nah nanti tinggal mempertahankan pada saat disetel videonya sama saya yang terpilih, videonya bagus dan juga presentasinya istilahnya PPT-nya bagus. Paham maksudnya Yuda? Paham Pak. Iya, ada lagi yang lainnya? Kalau belum punya kelompok Pak, Ya gabung, masa dari kemarin belum punya kelompok udah seminggu. Gabung ikut temennya yang sudah. Kan kemarin ada yang saya laki semua Pak, nggak seru. nggak apa-apa, laki-laki semua juga. Kan ini kelihatannya yang wanitanya sedikit, jadi nggak kebagian wanita ya nggak apa-apa, laki-laki banyakan gitu. Nggak harus ada wanitanya. Saya kan nggak menanyakan, kok nggak ada teman wanitanya kan gitu. Yang tahunya kan presentasinya sama mengerjakannya itu. Udah ya, udah tinggal waktunya tinggal sedikit lagi. Takutnya keburu belum ditutup, sudah habis. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah aja? Sepakati, ya udah ya. Demikian ada sekalian. Sebentar. Ini kita cuma satu ini ya. Iya. Demikian ada sekalian. Mudah-mudahan istilahnya pertemuan kita ini menjadi ladang amal ibadah dan bertambahnya ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, silakan. Pak. Iya, silakan. Makasih, Pak. Iya, silakan kerjakan ya. Sesuai dengan Iya, yang Pak.